Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para masyayikh, senior-senior simkuring, anu simkuring dihormati, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang seangkatan, dan adik-adik kelas yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pengajian alumni ini saya bisa hadir lagi bersilaturahmi di hadapan Anda sekalian, yang pada hari ini saya akan mencoba membawakan tema mafhumu kalimat siyasah fil Quran was sunnah. Pemahaman atau konsep atau pemahaman atau makna diksi siyasah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa insya Allah pada beberapa pengajian yang bagian saya itu akan mencoba bersama-sama mengkaji tentang tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Jadi tafsir tematik atau tafsir maudhu'i sebagaimana telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu adalah tafsir yang didasarkan pada tema tertentu. Jadi kita mencari temanya, kemudian kita cari penjelasannya dalam Al-Quran. Pada masa sekarang sedang hangat-hangatnya politik. Dalam kesempatan ini saya tidak akan kampanye, tidak ya. Ini bapak-bapak kalau di kampanyean, itu kan sudah punya masyarakat, sudah punya pemahamannya sendiri-sendiri. Monggo saja, silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun yang saya akan bahas di sini adalah secara akademis, apa sebetulnya siyasah yang dimaksud politik dalam Al-Quran. Karena kita kan segala sesuatu itu ingin coba mencari jawabannya dalam Al-Quran. Inilah yang namanya tafsir maudhu' itu seperti ini. Jadi kata bahasa Jawa itu cekat-ceket. Cekat-ceket itu ya to the point. Nah, itu kan. Dan umpamanya kalau yang tafsir tahlili kan kita akan membahas surat Al-Baqarah terus sampai tuntas. Yasin. Jadi kalau tafsir maudhu'i ditentukan temanya, kemudian dicari penjelasannya di dalam Al-Quran dari surat yang pertama sampai surat terakhir, dicari jawabannya. Itu yang tafsir maudhu'i yang secara teorinya sudah kita sampaikan. Ya. Jadi antara lain yang teorinya itu kan menentukan temanya, kemudian apakah tema atau diksi yang disampaikan, kata yang disampaikan itu ada nggak dalam Al-Quran. Kemudian kalau as-sholat itu kan ada dalam Al-Quran, tinggal dicari saja dalam apa kamus Al-Quran, ya, mufradatul alfadul Quran, atau di dalam laptop gitu ya, komputer langsung dicari tulis as-sholat, nanti akan munculkan sholat itu dalam Al-Quran ditampilkan dalam berapa ayat. Az-zakat seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau ini kan permasalahan kan berkembang terus. Jadi an-nasu mahdudun, ya, teks itu terbatas. Sedangkan al-waqa'i terus permasalahan-permasalahan terus berkembang terus. Nah,
Dan ini kan kita sebagai umat Islam ingin mencari jawabannya dalam Al-Quran. Nah, Al-Waqa ini tadi. Antara lain yang diajukan adalah as-siyasah. Ada nggak siyasah dalam Al-Quran itu? Ya. Saya mencoba sekarang mencari ataupun referensi tentang as-siyasah atau politik dalam Al-Quran. Ternyata ada tema mafhum kalimat siyasah fil Quran wa sunnah. Pemahaman atau pengertian kata as-siyasah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Penulisnya Al-Alama Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, bukan Al-Qardawi ya, Al-Qaradawi. Ada yang betul membacaannya Al-Qaradawi. Beliau ulama, mauliduhu dilahirkannya di Mesir. Saya tadi sudah siapkan lewat hidupnya. Kemudian karena beliau banyak aktif di Ikhwanul Muslimin, sering terjadi ataupun beliau dilibatkan ataupun dipenjarakan oleh para penguasa, terutama zaman King Farouk ya, Raja Farouk, sehingga beliau hijrah ke Qatar ya, dan dia sampai meninggal pun di Qatar. Ya. Nah itu memang Yusuf Al-Qaradawi itu kalau kita lihat karyanya tuh sampai 200-an lebih buku ya, yang paling terkenal dan banyak dipakai oleh Baznas, ada dari Baznas ada Fiqhuz Zakat gitu ya, itu paling terkenal Fiqhuz Zakat, banyak ya Fiqhul Jihad dan sebagainya, Fiqhuz Zakat. Nah memang dalam kehidupannya itu cukup kontroversi, terutama pada musim apa yang dinamakan Arab Spring, waktu peperangan Arab itu kemarin beberapa tahun yang lalu ya, pas berbarengan dengan pemilu di kita itu, hampir saja efek dari Arab Spring itu juga masuk ke Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan kewaspadaan pemerintah Indonesia, pengaruh Arab itu tidak masuk ya. Waktu itu kan hampir semua negara-negara Arab kolab ya, terjadi pertempuran darah ya, pertempuran, peperangan dan sebagainya. Sehingga tahun lalu itu ada mahasiswa saya di S3 ya, menulis disertasi, menulis tentang al-khuruj anil hakim ya, jadi berontak kepada pemerintah itu ya, kasusnya yang di Syria. Kemudian dia menggunakan muqaranah antara pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Al-Buti. Nah, Al-Buti di pada pemikiran awal sama di antara dua tokoh itu. Saya tulis juga ini di Republika, bisa dilihat, nggak tahu bulan apa, tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu mungkin. Pada awalnya sebelum ada Arab Spring itu sama pendapatnya, jadi tidak boleh berontak kepada pemerintahan, gitu kan. Nah tapi setelah ada Arab Spring, ada pergeseran pendapat dari Al-Qaradawi, sedangkan Al-Buti masih tetap karena dia berpegang teguh ke pendapat ahli sunnah dan dalam ideologi pada Asy'ariyah. Jadi hampirlah sama Al-Buti dengan pendapat NU di Indonesia, gitu kan. Nah pada waktu itu tetap, waktu pas ada pemberontakan di Suriah itu, Al-Buti berpendapat bahwa tidak boleh al-khuruj alal hakim, berontak kepada pemerintahan yang sah, itu tidak boleh. Nah sedangkan Al-Qaradawi yang tadinya mengatakan tidak boleh, setelah adanya Arab Spring, di mana orang Arab di mana banyak yang berontak, dia berpendapat ya. Jadi al-khuruj alal hakim itu, kalau al-hakim ad-dhalim boleh,
dan hakimnya yang tidak disenangi oleh rakyat boleh itu berontak. Akhirnya ya timbullah peperangan di Syria ya, seperti itu. Itu saya kira sekilas saja tentang itu, karena memang banyak aspek yang memunculkan tentang itu. Ini sebagai ilustrasi aja bahwa pendapat Al-Qaradawi ya di dalam akhir-akhir, dan wafat kalau tidak salah 2 tahun yang lalu Al-Qaradawi. Nah ini ada di hadapan rekan-rekan sekalian ada mafhum kalimat siyasah fil Quran wa sunnah. Pemahaman kata politik atau siasah atau politik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memang banyak tokoh-tokoh kita yang sudah mengatakan. Jadi masalah politik itu tidak ada rujukannya secara real, secara nasian dalam Al-Quran. Maaf ya, ini tidak berarti saya kampanye ya. Beberapa kali Profesor Mahfud MD ditanya oleh wartawan waktu dalam beberapa debat itu, dia bilang kalau ada yang mengatakan bahwa bentuk pemerintahan atau politik yang dikenai oleh Al-Quran yang secara real, secara tekstual ada, silakan hadapan ke saya bahwa ayatnya itu. Selama ini saya tidak menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang bentuk pemerintahan yang dikehendaki Al-Quran itu apa, atau siasah dalam Al-Quran seperti apa, tidak ada. Nah itu ya. Dan ini memang disebuktikan juga oleh Yusuf Al-Qaradawi, hampir sama pendapatnya seperti itu ya. Jadi kata siasah itu digali dari surat Fatihah sampai An-Nas, kata siasah itu tidak ada. Nah gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya, yang pemahaman terhadap siasah itulah yang kita gali dalam tafsir tematik ini. Di dalam tafsir tematik itu kan tadi saya katakan ada yang secara letterlek kata per kata disebutkan, zakat, sholat gitu kan. Ada yang tidak disebutkan. Nah yang disebutkan itu dicari kosakata yang mendekati. Kata-kata yang mendekati kepada tema itu dicari, nanti sudah akan ketemu. Seperti asiasa ini, nggak ada yang langsung kata siasa dalam Al-Quran, tapi dicari kosakata yang mendekati pemahaman siasa apa. Nah sehingga itulah yang kurang lebih yang namanya siasa itu. Ya seperti akidah, nanti akan kita jelaskan. Akidah itu udah ada dalam Al-Quran. Nah, kalau pada yang katakan Al-Quran tidak menjelaskan tentang akidah, iya kalau kata akidahnya, tapi kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasul ada. Itu kan isi madmun minal akidah. Konten dari akidah itu ada disebutkan. Tapi kosakata akidah itu tidak ada. Nah ini yang perlu kita pahami. Kata siasa itu tidak ada, tapi madmun konten dari siasa itu banyak disebutkan dalam berbagai ayat. Selamat datang ke Pak Karjo, ini kawan saya. Pak Karjo tuh ini ya. Tuh, Pak Karjo masih kenal. Ya, silakan. Di sini Al-Khatib Al-Alama Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi. Betul saya tuh tadi inginnya itu jam 9 datang ke sini karena istilah Jawa tuh ada jagung manten, ada undangan pernikahan ya, dari keluarga ya. Tapi kata mudir itu, direktur pengajian ini, Pak Engkos itu kan mudir kita, itu direktur kita. Jangan dulu kesini Pak, belum pada datang. Waduh, ini baru ditelepon barusan jam 10. Ya sudah, kalau gitu ya daripada saya nunggu di sana belum ada orang, ya saya nunggu di rumah saja. Nah, baru jam 10 ditelepon. Padahal saya seharusnya jam 10 harus sudah berangkat. Masa harus assalamualaikum terus waalaikumsalam terus berangkat lagi kan enggak ya. Ya kita bacalah. Paling tidak ya ayah hancana lah. Jadi sehingga untuk pertemuan yang akan datang ada yang bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyasah fil lughah. Kata siyasah secara etimologi. Asal usul kata etimologi. Kalau istilahan terminologi. Etimologi lughatan.
istilahan terminologi. Saya mencoba sekarang kan karena ngajar tafsir yang saya ajarkan adalah sokwatut tafasir. Di dalamnya kan al-wujuh al-balagiyah. Jadi saya mencoba kepada santri-santri di samping balagoh yang sudah kita tahu, sudah kenal, ya, diterangkan juga padan istilahnya dalam linguistik modern. Nah, sehingga nanti kalau adik-adik atau anak kita melanjutkan perguruan tinggi itu nyambung. Jadi jangan dikira balagoh itu tidak ada kaitannya dengan linguistik, itu banyak kaitannya. Jadi kalau kita sudah paham balagoh, sangat enak dalam pelajari linguistik modern yang sekarang ini ya. Itu ya. Seperti umpamanya al-iltifat. Iltifat ya. Iltifat itu dalam bahasa linguistik, istilah linguistik deviasi. Nah, seperti gitu. Jadi kita hanya tinggal mengubah istilahnya saja. Jadi kalau umpamanya mendengar deviasi dalam linguistik, oh itu iltifat. Perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Umpamanya dari jumlah ismiyah berubah menjadi kedepannya menjadi jumlah fi'liyah. Karena kemarin kita baru mengajarkan surat Al-Fatihah ya. Jadi dari Alhamdulillahirabbil alamin, ismiyah Ar-Rahmanir Rahim, ismiyah Maliki Yaumiddin, ismiyah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu fi'liyah. Nah, inilah yang iltifat atau deviasi itu. Nah, harus dikaji apa asrar rahasia dari iltifat ini. Itu yang sedang sama-sama dengan santri-santri sadesa ya. Sadesa itu santri dewasa, bukan sadesa Cimerah udah ya. Sadesa istilah sekarang ya. Dulu kan tidak ada istilah sadesa. Desan juga itu insya Allah itu seingat saya itu periode saya yang memberikan istilah desan, Dewan Santri. Karena saya jadi ketua desis dulu kan, Dewan Siswa. Karena OSIS belum ada. Terus di pesantren mikir apa nih organisasi kita di pesantren. Ya kalau di PGA desis pakai aja desan. Hanya terus nggak tahu sekarang masih desan atau tidak ya. Nah, Dewan Santri itu di tahun 69-an kalau ditelusuri sejarahnya. Biar saya sana. Ya. As-siyasah fil lughah. Siyasah secara etimologi masdarun sasa yasusu siyasatan. Sasa yasusu, aduh nggak enak didengarnya ya. Fi al-farqu baina sam'uhu wa tam'uhu. Farqu baina sam'uhu wa tam'uhu. Didengarnya nggak enak, nggak tahu tam'uhnya. Bapak-bapak mesti ketawa ya. Saya susu siasatan. Ini fi farqun fi farq baina sam'ihi wa ta'mihi. Pendengarannya dan rasanya bisa berbeda. Ya biar ada ketawa aja lah. Saya susu siasatan. Wa yuqalu dikatakan sasa ad-dabata awil farsa. Maknanya tidak qoma ala amriha. Apabila melaksanakan urusannya yang berhubungan dengan hewan yang melata, al-fars, kuda gitu ya. Apa saja minal alafi, diantaranya al-alaf. Al-alaf itu it'amud dabah. Al-alaf it'am ad-dabah, memberi makanan pada hewan. Wasaki, dan beri minuman. Watarwidi, tarwid itu ja'alah alifatan, membuat hewan itu bisa jinak. Ja'alah alifatan. Wadarrabaha ala adai harokatin. Jadi tarwid itu
menjadikan hewan itu jinak dan melatihnya untuk melaksanakan beberapa gerakan. Umpamanya ini di sirkus ya, nah itu tarwin. Watandi dan memandikannya, wagudalik dan yang lain-lainnya. Wa ahsibu anna hadal makna wal aslu alladhi ukhidha minhu siyasatul basyari. Perkiraan saya, mana ini adalah mana asalnya, mana pokok yang diambil dalam pemaknaan politik bagi manusia. Jadi politik manusia itu asalnya dari sana, dari Jahala Ali Atama Adabah Asaki min alafi wasaki watarwiri, itu ya. Faka'annal insan ba'da an tamarrasa fi siyasatid dawa irtaqa ila siyasatin nas. Seakan-akan manusia setelah mempraktekkan, mempolitisir, mengurus hewan ternak, meningkat ke mengurusi manusia. Gitu kan. Pertama mengurusi ternak, oh ini memanage ternak seperti ini. Nah, kemudian ditingkatkan untuk mengurusi manusia. Ila siyasatin nas wa qiyadatihim, dan memanage mereka. Qiyadatihim, dan memanage mereka fi tadbiri umurihim, dalam mengelola urusan-urusan mereka. Itulah siasat. Sesuatunya jadi manajemen dan pengelolaan. Itulah ini politik ya, memanage dan pengelolaan sekumpulan manusia. Walidha qala syarhul qamus, oleh karena itu pensyarah kamus berkata, wa minal majaz sustu ra'yah siasatan amartuhum wa nahaituhum. Jadi kata sustu ra'yah siasatan artinya amartuhum, saya memerintah mereka, saya melarang mereka. Wasasal amro siasatan artinya qoma bihi, melaksanakan urusan-urusan politik manusia. Wasiasa, dan siasa itu al-qiyam ala syai'i bima yaslahuhu. Membuat kemaslahatan manusia, gitu ya. Memberi kemaslahatan, kemanfaatan kepada manusia, itu as-siyasah. Wa tu'arrifuha, dan telah memberikan definisi mausu'atul ulum as-siyasah, kamus ilmu politik as-sadirah an Jamiatul Kuwait, yang diterbitkan, as-sadirah itu diterbitkan oleh Universitas Kuwait, naklan an Mu'jami Robert, mengutip dari kamus Robert, di annaha, bahwasanya siasa itu fannu idaratul mujtama'at al-insaniyah. Fannu idaratul mujtama'ati al-insaniyah,
seni mengelola perkumpulan manusia. Jadi seni ya, politik itu ada seni. Seni mengelola sekumpulan manusia. Kumpulan itu ya bisa partai politik, ya, bisa bangsa, bisa RT, nah itu ya, dan selanjutnya. Wahasba mu'jam kamil, menurut kamus kamil, tata'allaqu siyasah, kata siasa itu berhubungan dengan bil hukmi wal idarah. Kata siasa itu berhubungan dengan pemerintahan dan administrasi. Idarah, administrasi. Mudir, direktur. Nah, tadi kan yang ngatur administrasi alumni kan Kang Kos. Makanya saya sebut tadi mudir. Mudir ya. Tata'allaqu as-siyasa bil hukmi wal idarah fil mujtama' al-madani. Kata siasa itu berhubungan dengan pemerintahan, administrasi dan civil society atau masyarakat madani. Al-mujtama' al-madani, masyarakat madani. Tumpah biasa. Wa tab'an li mu'jamil ulum al-ijtimaiyah, mengikuti kamus ilmu-ilmu sosial. Tusiru as-siyasa, as-siyasa atau politik menunjukkan ila af'alil bashar, tingkah laku manusia, allati tattasilu binusubis sira' au hasmihi haula sahli al-an. Jadi siasa itu berhubungan dengan tingkah laku manusia. Siasa itu adalah tingkah laku manusia yang berhubungan dengan pencegahan perbedaan pendapat. Siro bisa permusuhan, atau memutuskan hasmuhu, memutuskan hasama ay qat'a, asiro ay al-khilaf, memutuskan sekitar kemaslahan publik, kemaslahan publik, bukan kemaslahan pribadi ya. Politik itu mengurusi urusan publik, bukan urusan pribadi. Walladhi yatadammanu daiman, yang senantiasa mengandung istikhdamul quwwah. Jadi politik itu bukan kekuatan. Kekuatan dia bisa kekuatan militer, kekuatan pengaruh, nah, itu kan. Atau an-nidal fisabilillah, atau perjuangan untuk mencapainya. Untuk mencapainya itu perlu ada perjuangan. Terus jam seberapa kan? Jam seberapa? 11. Oh, ini Kak Pak Hamid dia tanya enak jam 11. Pak Hamid itu sumpit kan, Chan? Ya. Wa yadhhabu, sedikit lagi aja ya, karena jam 11 ini harusnya sudah gantian ya Pak Hamid, juga ada acara. Kalimatus siyasah wa yadhabul mu'jam al-qanuni ila ta'rif siyasah, kamus hukum berpendapat bahwa definisi politik itu usulun au fannu idaratin, usulun au fannu idaratis su'un al-ammah, pokok-pokok
atau seni administrasi urusan publik. Seni mengurus urusan publik. Kalimatus siyasah fi turathina al-islami. Kata siyasah dalam hazanah Islam. Apa sebetulnya kata siyasah dalam hazanah Islam? Idza arabna mafhum kalimatas siyasah lughatan wa istilahan. Apabila kita sudah mengetahui kata siyasah baik secara etimologi ataupun terminologi, fayan bagi an nabahatha anha fi turasina al-islami. Maka seyogyanya kita membahas as-siyasah dalam bahasa Islam. Dalam bahasa Islam bagaimana nih pemaknaan as-siyasah itu? Wa fi fiqhina wa fikrina al-islami, dalam fikih kita dan pemikiran Islam, wa fi masadirina al-islamiyah, dan dalam berbagai sumber Islam. Hal najidu fil Qur'anil Karim, apakah kita bisa mendapatkannya kata siyasah di dalam Al-Qur'an Al-Karim, fi sunnah nabawiyah, atau dalam hadis nabawi, fi fiqhil madahib al-matbu'ah, atau dalam fikih madhab-madhab yang kita ikuti, yang diikuti, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Wa ghairihi min al-fiqh al-hur, atau yang lainnya dari fikih secara bebas yang tidak terikat oleh madhab. Wa najiduha inda ghairil fuqaha, apakah kita temukan juga kata siyasah itu di selain para fuqaha, umpamanya para teolog, mutakallimin, wa mutasawwifah, ahli tasawuf, wal hukama, wal falasifah, orang bijak dan para filsuf ya. Wa kaifa tahaddatsa haula'i wa ulaika an siyasah, bagaimana mereka membicarakan tentang politik. Wa mal mauqif asyami, dan bagaimana sikap syara al-mustamad yang diambil ya, yang diambil minal kitab was sunnah min hada kullihi, yang diambil dari kitab, dari Al-Qur'an dan sunnah tentang itu semua. Kalimatus siyasah lam tarid fil Qur'an. Nah, perhatikan ya. Kata siyasah tidak muncul dalam Al-Qur'an. Jadi siyasah secara lafzian itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Kalimatus siyasah di lam tarid fil Qur'anul Karim. Kata as-siyasah itu tidak dijumpai dalam Al-Qur'an Karim. La fi makiyatin wala fi madaniyatin, baik di dalam makiyah ataupun madaniyah tidak jumpai. Wala ayulaqatin mustaqatin minha wasfan aw fi'lan, dan juga tidak kata-kata yang derivasi. Mustaqah itu derivasi ya, jadi bisa fi'il menjadi fi'il madhi menjadi mudhari, menjadi fa'il, menjadi maf'ul. Nah itu namanya derivasi, perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mustaqah, derivasi dalam istilah linguistik ya. Ya tadi bahwa kata siyasah itu tidak jumpai dalam Al-Quran, baik dalam ayat Al-Quran Makkiyah ataupun Madaniyah. Juga tidak ada kosakata yang derivasinya dari siyasah, baik kata sifat ataupun kata kerja. Wa man qara'a al-mujamal mufahras bi al-fadhil Qur'an Karim yatabayyanu lahu hadza. Barang siapa yang membaca
Mu'jam Faras Al-Fadhil Quran Karim, akan jelaslah hal itu. Jadi tidak ditemukan. Walihada lam yadhkurha Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, dari Asfahan, dari Iran. Walihada lam yadhkurha Ar-Raghib Al-Asfahani fi mufradatihi wala fi Mu'jam Al-Fadhil Quran alli asdarahu Majma'ul Lughah Al-Arabiyyah. Oleh karena itu Ar-Raghib Al-Asfahani dalam bukunya Mufradatul Al-Fadhil Quran tidak menyebutkannya. Juga dalam Mu'jam Al-Fadhil Quran yang diterbitkan oleh lembaga bahasa Arab itu juga tidak menyebutkan. Wa qad yattakhidu ba'dhum min hada dalilan annal Quran aw al-Islam la ya'ni bis-siyasah wa la yaltafitu ilaiha. Terkadang ada sebagian orang yang berpendapat ini merupakan dalil, ya, yang menunjukkan bahwa Quran atau Islam tidak memperhatikan politik dan tidak menolehnya terhadap politik. Ada yang berpendapat seperti itu. Al-Quran nggak nyebutkan, kenapa kita repot-repot jangan pilih politik? Kita kan harus berdasarkan Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan tentang politik, siasa. Nah kalau begitu ngapain? Nah pokoknya gitu kan. Nah, wala raiba anna hadzal qaul darbun minal mughalata. Tak asing lagi pendapat yang seperti itu satu macam, satu tipe dari kekeliruan al-mughalata. Darbun, ya. Kemarin saya baru menerangkan di santri itu tentang ya udahlah nanti panjang lagi. Darbun minal mughalata. Satu contoh dari kekeliruan. Faqad la yajuzu lafdhu ma fil Qur'an Karim. Walakin ma'nahu madmun wa madmunuhu mabthuthun fil Qur'an Karim. Memang terkadang ada kosakata yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi maknanya dan kontennya ada dalam Al-Qur'an. Madmun kontennya. Adribu masalah di dalik. Saya berikan contoh. Adribu masalah, saya berikan contoh di dalik di kalimati al-aqidah. Berikan contoh tentang akidah. Fahiyalah tujadu fil Quran. Kata akidah itu tidak ditumpahi dalam Al-Quran. Berbahaya, perhatikan dari Fatihah sampai An-Nas enggak ada. Wa ma hada madul akidah mawjud fil Quran kullihi. Namun atau di samping itu konten akidah terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhan. Minal iman billah, diantaranya iman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat. Bal akidah ya al-mihwar al-awwal allati taduru alaihi ayatul Qur'an Karim. Malahan akidah itu merupakan poros atau sumbu pertama yang berkitar di sekitarnya itu ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan semuanya akan menceritakan tentang akidah, walaupun kata akidahnya nggak disebutkan. Wa mithalu dzalika kalimatul fadilah. Contohnya juga kata al-fadilah. Fahiyalah tujadu fil Quran. Kata fadilah dan terdapat dalam Al-Quran. Walakin Al-Quran mamlu'un min awwalihi ila akhirih bil bahthi alal fadilati wa zinamil radilah. Tapi Al-Quran dipenuhi dari awal sampai akhir dengan pembahasan tentang al-fadilah, keutamaan,
dan menjauhi hal-hal yang keji, yang jelek. Fal Quran wa in lam yaji bilab siyasa jaa bima dalla 'alaiha wa yunbi'u anha. Al-Quran sekalipun tidak datang atau tidak menampilkan kosakata siasah, tapi Al-Quran telah menunjukkannya kata-kata siasah itu dan memberitakannya tentang siasah itu. Jadi secara latihan dan disebutkan, tapi arah-arah yang menunjukkan pada siasah itu banyak sekali. Mislu kalimatul mulki, kata al-mulk alladhi ya'ni hukman nasi wa amrahum wa nahyahum wa qiyadatahum fi umurihim. Kata al-mulk yang berarti adalah pemerintahan manusia atau memerintah manusia, kemudian melarang manusia, mengelola, memanage manusia, memanage mereka dalam segala urusannya. Ya ada likatil Quran bisyakin bahasa lebih syatta. Makna-makna seperti itu telah ditampilkan dalam Al-Quran dalam bentuk dan style yang bermacam-macam. Itu ya. Ba'duha madhun, ada sebagiannya pujian tentang al-mulk itu. Wa ba'duha dhammun, sebagian juga ada yang kecaman terhadap al-mulk, kerajaan itu. Wa hunaka al-mulku al-adil, sana ada disebutkan al-mulku al-adil. Nah, itu kan tentang presiden yang adil. Wa hunaka al-mulku al-dhalim, ada raja yang zalim. Al-mulku asyura, raja yang membawa musyawarah. Wal mulku al-mustabid, dan raja yang otoriter. Al-mustabid, otoriter. Itu saja saya kira, karena bukan tak kangen dan ini masih ada juga karena gilirannya Pak Hamid ya, kurang etis kalau saya dihabiskan. Pak Hanif ini oleh-oleh dari Mekah Madinah, dia baru datang ya dari Mekah Madinah, masih anget oleh-olehnya, bisa dibagi-bagi nanti. Baik, naktafi adirasa fi hada yaum bi qawli hamdalah. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.